Kita harus bedakan Jokowi efek pada capres dan pada partai. Mengapa berbeda? Karena pada capres yang memperebutkan Jokowi efek ini hanya Prabowo saja, sehingga efek Jokowi full diambil oleh Prabowo, dan juga penambahan suara Prabowo pun juga full karena memang dia eksklusif memonopoli Jokowi efek. Nah, ini berbeda dengan partai-partai. Nah, ketika partai-partai ini maju, di situ ada Gerindra, ada Golkar, ya, ada juga PAN, dan juga ada PSI di sana. Nah, semua juga memainkan efek Jokowi. Terakhir itu malah Golkar itu membuat iklan-iklan yang besar sekali, Golkar Jokowi, Jokowi Golkar, yang diulang-ulang di masa-masa akhir. Dan kita lihat efeknya kepada Golkar naiknya tinggi sekali itu. Hal yang sama juga dengan PAN juga mengatakan dia bagian dari satu legasi Jokowi, ya. Bahkan ketika membagi-bagi bansos pun dikatakan juga ini bansos dari mana teman-teman? Itu kepada komunitas PAN, dari Jokowi dan lain sebagainya. Jadi di partai kita lihat efek Jokowi terbagi ke banyak partai. Akibatnya dia tidak memberikan efek yang dimonopoli oleh satu partai saja. PSI pun kita lihat naik juga suaranya kalau dibanding 2019, ya. Tapi memang naiknya tidak signifikan ke angka melampaui 4%, karena sangat mungkin penentunya kemudian adalah mesin politiknya. Ketika semua mengkampanyekan Jokowi, berebut Jokowi efek, mesin Golkar dan mesin PAN jauh lebih kuat, jauh lebih besar, ya, dibandingkan mesin PSI untuk mendapatkan efeknya, sehingga akibatnya PSI dapatnya kecil saja dari efek Jokowi itu, sementara Golkar dan PAN jauh lebih besar mendapatkannya. Nah, jadi ini juga kita lihat betapa pentingnya juga, di samping ada Jokowi efek, juga ada mesin yang bisa memainkan Jokowi efek itu. Nah, pada partai terjadi kompetisi antar partai, ya. Tampaknya memang Golkar yang paling diuntungkan oleh ini, karena naiknya Golkar ini tertinggi dibanding semua partai lain. Jadi kita katakan sekarang ini, kalau kita katakan siapa top 3 yang menang dalam Pilpres kali ini, pemenang pertama adalah Prabowo dan Gibran, karena dia terpilih telak sekali. Kemenang kedua adalah Pak Jokowi, karena Pak Jokowi legasinya akan diteruskan. Kemenang ketiga adalah Golkar. Memang PDIP lebih tinggi dari Golkar saat ini posisi, tapi PDIP dibanding 2019 turun dia. Golkar memang masih di bawah PDIP, tapi dibanding 2019 naiknya paling tinggi dan lebih tinggi dari naiknya Gerindra. Nah, Gerindra yang kita juga agak unik juga, mengapa Gerindra tak banyak dapatkan efek dari Prabowo, ya. Padahal Prabowo itu nomor 1, melonjak tinggi sekali. Juga kita memang di seminggu terakhir ini permainan caleg-caleg Golkar itu jauh lebih canggih, jauh lebih kokoh, mereka lebih berpengalaman, ya. Akibatnya memang Jokowi efek ini jauh lebih banyak didapat oleh Golkar, melampaui Prabowo efek yang didapatkan oleh Gerindra. Mengapa partai itu terpilih dan apa motif orang memilih partai? Itu dua sumber suaranya. Pertama adalah identitas partai itu sendiri. Baik Golkar, PAN, Gerindra, PDIP, dia sudah punya satu label, punya satu party ID istilahnya, identifikasi orang pada partai. Besar sekali efeknya orang memilih PDIP karena dia merasa bagian dari PDIP sejak lama. Tapi juga mungkin 30% dari itu disumbangkan oleh calegnya. Jadi orang juga bisa memilih partai bukan karena partainya, tapi karena ada caleg yang kuat sekali pesonanya, kuat sekali geraknya, kuat sekali mobilisasinya, sehingga dia pun bisa menambah suara kepada suara partai. Dan jika kita membuat survei misalnya, partai mana yang dipilih, selalu Gerindra melampaui Golkar misalnya. Ya. Saat ini, ya. Tapi hasil akhirnya Golkar melampaui Gerindra. Mengapa terjadi? Nah, itulah peran caleg. Bahwa caleg-caleg Golkar ini ternyata lebih kokoh dia dalam menggrab pemilih di wilayahnya, lebih kokoh dia memainkan satu manuver, ya, terutama di seminggu terakhir. Misalnya bansos-bansos yang ada itu
lebih canggih mereka memainkannya sehingga akhirnya bansos diberikan, tapi juga efeknya datang kepada para caleg-caleg itu sendiri. Nah di PSI sangat mungkin caleg-calegnya seperti dibilang Bro Andi, jika waktu itu Kaisang terpilih lebih jauh lagi, mungkin caleg-caleg yang datang akan jauh lebih kokoh. Ya. Caleg yang datang akan jauh lebih mapan misalnya, lebih punya akar, sehingga kemungkinan caleg menyumbangkan suara kepada partai itu tinggi sekali. Nah, sekarang ini mungkin PSI sumbangan suaranya datang dari Kaisang karena Jokowi efek gitu. Tapi mesin partainya sendiri nggak terlalu jalan, calegnya sendiri nggak terlalu jalan. Ya. Tapi kalau tiga-tiganya jalan, efek Jokowi jalan, mesin partainya jalan, dan juga caleg-caleg yang dipilih itu jauh lebih banyak, lebih kokoh, jalan, nah mungkin akan jauh lebih besar kemungkinannya untuk lolos di parliamentary threshold 4% itu.